Hey kid, don't ever let them get inside your head. Michele Pirro yakin penuh Marc Marquez akan kuasai MotoGP 2025 dengan Desmosedici GP25. Ducati semakin percaya diri menghadapi musim MotoGP 2025 setelah menjalani serangkaian shakedown test di sirkuit Sepang, Malaysia. Test rider Ducati, Michele Pirro, mengungkapkan keyakinannya bahwa Marc Marquez akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Menurutnya, Desmosedici GP25 yang digunakan Marquez memiliki keunggulan luar biasa di berbagai aspek, membuatnya semakin yakin bahwa sang juara 8 kali itu bisa kembali mendominasi MotoGP. Pirro, yang berperan sebagai pembalap penguji Ducati, melakukan uji coba serta menganalisa Desmosedici GP25 dalam sesi shakedown test di Sepang. Meskipun ia tidak mencatatkan waktu tercepat, Pirro lebih fokus pada bagaimana motor terbaru Ducati ini berkembang dibandingkan dengan versi sebelumnya. Motor ini sangat kompleks dari segala aspek, tetapi pada saat yang sama, juga lebih mudah dikendalikan bagi pembalap yang bisa memahami karakteristiknya dengan baik. Ducati telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam pengembangannya, ujar Pirro. Dari sisi aerodinamika, tenaga mesin, serta kestabilan saat menikung, Pirro melihat peningkatan signifikan pada Desmosedici GP25. Motor ini dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan di trek lurus dan kemampuan bermanuver di tikungan, menjadikannya salah satu paket paling kompetitif di MotoGP 2025. Setelah satu musim bersama Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, Marc Marquez kini mendapatkan kesempatan untuk mengendarai motor pabrikan terbaru dari Ducati Lenovo. Pirro yakin bahwa Marquez tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi dan memaksimalkan potensi Desmosedici GP25. Marc adalah tipe pembalap yang bisa langsung memahami motor dan mengeksplorasi batasannya. Tahun lalu dia sudah membuktikan itu dengan GP23. Dengan GP25 yang lebih baik di segala aspek, saya yakin dia akan semakin kuat, kata Pirro. Marquez dikenal dengan gaya balap agresifnya yang seringkali membuatnya unggul dalam duel 1 lawan 1. Dengan motor yang lebih stabil dan cepat, ia diprediksi akan menjadi ancaman besar bagi para rivalnya, termasuk rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah menjadi kekuatan utama di MotoGP. Gelar juara dunia yang diraih Pecco Bagnaia pada 2022 dan 2023 menunjukkan betapa dominannya tim asal Italia ini. Kini, dengan hadirnya Marquez di tim pabrikan, Ducati semakin solid dalam persaingan. Pirro menilai bahwa Ducati kini berada di era keemasannya. Dengan kombinasi pembalap hebat dan teknologi motor yang semakin maju, mereka memiliki peluang besar untuk kembali menguasai musim ini. Saya rasa Ducati akan sangat sulit dikalahkan tahun ini. Kami memiliki motor terbaik dan pembalap yang luar biasa, tambahnya. Michele Pirro yakin bahwa MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh kejutan, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo. Dengan Desmosedici GP25 yang semakin sempurna, peluang Marquez untuk meraih gelar juara dunia ke-9 terbuka sangat lebar. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Marquez akan memanfaatkan motor baru ini untuk menghadapi persaingan ketat di lintasan. Dengan rivalitas sengit antara dirinya, Bagnaia, Jorge Martin, dan para pembalap lainnya, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Casey Stoner prediksi Marc Marquez raih gelar juara dunia MotoGP 2025 terbuka lebar. Legenda MotoGP sekaligus mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, mengungkapkan pandangannya mengenai peluang juara dunia MotoGP 2025. Stoner, pembalap yang berhasil membawa Ducati juara pada musim 2007, menjagokan Marc Marquez untuk meraih gelar ke-9 dalam karirnya. Ia yakin Marquez memiliki peluang besar dengan dukungan motor Ducati yang kini mendominasi lintasan MotoGP setelah meninggalkan Honda. Marc Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Langkah ini sempat menimbulkan pertanyaan, tetapi Marquez berhasil menjawabnya dengan performa impresif, mengakhiri musim di peringkat ketiga klasemen akhir.
Prestasi tersebut membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap karakteristik motor Ducati Desmos edisi GP. Kini, Marquez resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Dengan motor terbaik di grid dan dukungan penuh dari tim pabrikan, Stoner yakin Marquez memiliki kesempatan emas untuk kembali ke puncak persaingan MotoGP. Mark adalah pembalap yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan maksimal. Dengan Ducati di bawahnya, gelar ke-9 sangat mungkin ia raih, ujar Stoner. Selama beberapa musim terakhir, Ducati telah menunjukkan dominasinya di MotoGP. Desmos edisi GP dikenal sebagai motor yang sulit ditandingi, berkat inovasi-inovasi teknologinya yang selalu berada di depan. Ducati terus memimpin dalam pengembangan aerodinamika, perangkat Ridgehage, dan elektronik canggih yang membuat motor mereka unggul di berbagai jenis sirkuit. Stoner menilai Ducati sebagai salah satu tim paling revolusioner di era modern MotoGP. Inovasi adalah kunci keberhasilan Ducati. Mereka tidak pernah berhenti berkembang, dan itulah yang membuat mereka selalu berada di depan, ujar pembalap asal Australia tersebut. Menurut Stoner, kemampuan adaptasi Marquez menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya unggul. Marquez mampu dengan cepat memahami motor baru, bahkan dalam waktu singkat. Hal ini terlihat dari bagaimana ia berhasil tampil kompetitif meski baru satu musim menggunakan Ducati Desmos edisi GP. Mark adalah salah satu pembalap dengan insting terbaik. Dia mampu membaca situasi dengan cepat, menyesuaikan gaya balapnya, dan memaksimalkan potensi motor. Itu yang membedakan dia dari pembalap lainnya, tambah Stoner. Meski demikian, jalan Marquez menuju gelar juara dunia tidak akan mudah. Di dalam tim pabrikan Ducati, ia harus menghadapi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023. Bagnaia memiliki pengalaman panjang bersama Ducati dan telah membuktikan dirinya sebagai pembalap papan atas. Namun, Stoner tetap optimistis bahwa pengalaman panjang dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez akan menjadi pembeda. Bagnaia tentu akan menjadi lawan yang berat, tetapi Mark memiliki sesuatu yang istimewa. Dia tahu bagaimana memenangkan kejuaraan, bahkan dalam situasi yang sulit, kata Stoner. MotoGP musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan persaingan ketat di antara pembalap Ducati, kemampuan adaptasi Marc Marquez, serta dominasi teknologi Ducati, para penggemar balap motor akan disuguhkan aksi seru sepanjang musim. Prediksi Casey Stoner membuka wacana menarik tentang siapa yang akan menjadi penguasa MotoGP 2025. Apakah Marc Marquez akan berhasil menambah koleksi gelarnya menjadi 9, atau justru Francesco Bagnaia mampu mempertahankan dominasinya di Ducati? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Marc Marquez targetkan raih gelar juara dunia ke-9 bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Marquez, pembalap MotoGP legendaris dengan 8 gelar juara dunia, menegaskan keyakinannya untuk meraih gelar juara dunia ke-9-nya di musim MotoGP 2025. Dalam acara peluncuran tim Ducati Lenovo yang digelar pada Senin kemarin, Marquez menyampaikan antusiasme dan optimismenya setelah resmi menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Bergabung dengan Ducati Lenovo, yang merupakan salah satu tim paling dominan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi langkah strategis bagi Marquez untuk kembali ke puncak karirnya di MotoGP. Ia percaya bahwa kombinasi antara bakatnya dan performa unggul motor Ducati Desmos edisi akan menjadi modal besar untuk merebut gelar juara dunia musim ini. Saya sangat antusias memulai musim bersama Ducati Lenovo. Tim ini memiliki pengalaman, teknologi, dan dukungan luar biasa. Dengan semua ini, saya merasa peluang untuk meraih gelar juara dunia ke-9 sangat terbuka lebar, ujar Marquez. Marquez juga menyebut bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim tersulit dalam karirnya. Selain menghadapi para pesaing kuat seperti Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Enea Bastianini, ia juga harus berhadapan dengan tantangan besar dari rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Sebagai juga penantang gelar juara, Bagnaia dikenal memiliki konsistensi luar biasa dan pemahaman mendalam tentang motor Ducati. Pecco Bagnaia adalah pembalap yang sangat solid dan memiliki banyak pengalaman dengan Ducati. Saya tahu persaingan di dalam tim akan sangat ketat, tetapi itu akan membuat kami berdua semakin kuat.
Kolaborasi kami juga bisa membawa pengembangan motor ke level yang lebih tinggi, ditambah Marquez. Adaptasi Marquez dengan motor Ducati menjadi salah satu fokus utamanya menjelang musim 2025. Ia mengakui bahwa karakteristik Desmos Edisi berbeda dari motor yang pernah ia kendarai sebelumnya, tetapi proses adaptasinya berjalan lancar. Marquez mengungkapkan kepuasannya terhadap performa motor ini setelah menjalani beberapa sesi uji coba. Motor Ducati memberikan kepercayaan diri yang besar. Saya semakin nyaman di atas motor ini, dan saya yakin bisa memanfaatkannya untuk meraih hasil maksimal, kata Marquez. Di sisi lain, Marquez juga memahami bahwa tekanan untuk tampil sempurna akan lebih besar. Ia harus menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan di setiap balapan. Namun, tantangan ini justru menjadi motivasi tambahan baginya. MotoGP adalah olahraga yang penuh tantangan, dan saya suka itu. Tantangan seperti inilah yang membuat saya terus bersemangat, ujarnya. Musim MotoGP 2025 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu yang paling kompetitif. Selain Ducati yang terus menunjukkan dominasi, banyak tim lain yang juga telah melakukan peningkatan besar-besaran, membuat persaingan menjadi semakin sengit. Namun, dengan keyakinan dan kerja keras, Marquez merasa bahwa musim ini bisa menjadi momen kembalinya ia ke puncak klasemen dunia. Saya tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi saya siap memberikan yang terbaik. Bersama Ducati Lenovo, saya yakin kami memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia, ditutupnya. Dengan tekad dan persiapan yang matang, Marquez siap menghadapi tantangan di musim MotoGP 2025. Bagi para penggemar seluruh dunia kini menantikan apakah pembalap berjuluk The Baby Alien ini mampu mewujudkan mimpinya untuk meraih gelar juara dunia ke-9 bersama Ducati Lenovo. inside your head. Francesco Bagnaia akan kesulitan melawan Marc Marquez dengan Desmos edisi GP25. Casey Stoner beri peringatan Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan gelarnya pada musim 2025. Meskipun akan tetap menunggangi Ducati Desmos edisi GP25, Bagnaia harus bersiap menghadapi persaingan sengit dari rekan setim barunya, Marc Marquez, yang bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah semusim bersama Gresini Racing. Legenda MotoGP, Casey Stoner, telah memperingatkan bahwa Bagnaia akan kesulitan menghadapi Marquez, meski keduanya menggunakan motor yang sama. Marc Marquez, salah satu pembalap paling berbakat dan berpengalaman di grid, telah membuktikan kemampuannya selama bertahun-tahun dengan berbagai tim. Musim 2024 bersama Gresini Racing menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kecepatan dan ketangguhan untuk bersaing di level tertinggi, meskipun dia harus beradaptasi dengan tim dan motor baru. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati, ekspektasi meningkat, dan persaingan internal di tim semakin memanas. Casey Stoner, yang pernah meraih kesuksesan besar bersama Ducati, melihat potensi besar dari kolaborasi antara Marquez dan Ducati. Dalam wawancara baru-baru ini, Stoner mengungkapkan bahwa Bagnaia mungkin akan menghadapi tantangan berat melawan Marquez. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dengan kemampuan adaptasi yang cepat dan mentalitas juara. Meski Francesco sudah mengenal Desmos edisi GP25 dengan baik, Marc memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan insting balap yang luar biasa, ujar Stoner. Stoner juga menyoroti betapa sulitnya menghadapi Marquez dalam situasi balapan yang ketat. Marc tidak hanya cepat, tapi dia juga sangat cerdas dalam strategi balap. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus bertahan. Bagnaia harus siap menghadapi semua ini. Meski mereka menggunakan motor yang sama, perbedaan akan terlihat dalam cara mereka mengelola balapan dan menghadapi tekanan, tambah Stoner. Marquez, yang dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah menyerah, telah menunjukkan bahwa dia bisa bersaing dengan siapa saja di lintasan. Dengan Ducati yang dikenal memiliki motor yang kompetitif, Marquez diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi gelar Bagnaia. Stoner mengingatkan bahwa Marquez akan membawa semangat juang yang tinggi ke dalam tim, yang bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara dunia. Di sisi lain, Bagnaia harus menunjukkan bahwa dia mampu mempertahankan performa terbaiknya meski berada di bawah tekanan besar. Sebagai juara bertahan, dia akan menjadi target utama bagi pembalap lain, termasuk Marquez.
Stoner percaya bahwa Bagnaia memiliki potensi untuk menghadapi tantangan ini, tetapi dia harus siap secara mental dan fisik untuk melawan Marquez. Dengan musim 2025 yang semakin dekat, para penggemar MotoGP menantikan persaingan sengit antara Bagnaia dan Marquez di tim pabrikan Ducati. Akankah Bagnaia mampu mengatasi tekanan dan mempertahankan gelarnya? Atau apakah Marquez akan mengambil alih dan kembali menjadi juara dunia? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, persaingan ini akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan peringatan dari Casey Stoner, Bagnaia diharapkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi tantangan dari Marquez, yang siap memberikan performa terbaiknya dengan Ducati Desmos edisi GP25. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of your head. Valentino Rossi peringatkan Marc Marquez, Francesco Bagnaia siap balas dendam di MotoGP 2025. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, memberikan peringatan tegas kepada Marc Marquez dan seluruh pembalap MotoGP 2025. Ia menegaskan bahwa Francesco Bagnaia, murid kebanggaannya, sedang mempersiapkan misi balas dendam untuk merebut kembali dominasinya di lintasan balap. Pernyataan Rossi ini menjadi sinyal dimulainya rivalitas panas, terutama antara Bagnaia dan Marc Marquez. Marc Marquez, yang berusaha mengejar gelar juara dunia MotoGP untuk menyamai torehan Rossi, kini harus bersiap menghadapi tantangan besar dari Bagnaia. Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, akan berbagi garasi dengan Bagnaia. Situasi ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian di MotoGP 2025, mengingat Bagnaia harus mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama Ducati di tengah tekanan besar. Valentino Rossi menegaskan bahwa Bagnaia telah belajar dari musim sebelumnya, di mana ia gagal memenuhi ekspektasi. Pecco akan bangkit lebih kuat tahun ini. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tekanan dan mengembalikan dominasinya, ujar Rossi. Pada MotoGP 2024, Bagnaia harus menelan kekecewaan meskipun tampil dominan dalam sesi balapan utama. Setelah meraih gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023, Bagnaia gagal mempertahankan gelarnya di musim 2024. Ia kalah dari Jorge Martin, pembalap Pramac Racing, yang unggul 10 poin di klasemen akhir. Secara statistik, Bagnaia sebenarnya meraih hasil lebih baik dibandingkan Martin pada balapan utama. Dari 20 balapan, Bagnaia mencatatkan 16 podium dengan 11 kemenangan, sementara Martin memperoleh 16 podium dengan hanya 3 kemenangan. Namun, Bagnaia kehilangan banyak poin tambahan dari sesi sprint race yang membuatnya gagal menjadi juara dunia. Memasuki MotoGP 2025, Bagnaia tentu ingin tampil lebih garang lagi, terutama karena ia akan berduet dengan Marquez. Momen ini menjadi kesempatan bagi Bagnaia untuk membuktikan dirinya layak disejajarkan dengan rider hebat jika berhasil mengalahkan Marquez, yang dijuluki Baby Alien. Dengan skuad yang dimiliki Ducati, Valentino Rossi menyebut mereka sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia. Di tim pabrikan Ducati, mereka adalah favorit untuk bisa meraih gelar juara dunia, kata Rossi. Sebagai mentor, Rossi juga menegaskan bahwa Bagnaia sangat bersemangat menyongsong musim 2025. Ia mengingatkan semua pembalap, termasuk Marquez, untuk berhati-hati terhadap Bagnaia, yang akan tampil dengan semangat balas dendam. Bagnaia sangat bersemangat karena dia ingin menebus kegagalannya mempertahankan gelar juara dunia musim lalu, ucap Rossi. Rossi yakin bahwa Bagnaia akan datang dengan misi balas dendam yang kuat. Gelar juara dunia di musim ini akan menasbihkan Bagnaia sebagai salah satu pembalap terhebat, terutama jika ia berhasil mengalahkan Marquez dengan motor yang sama. Jadi mari kita berharap dia dapat memberikan kemampuan 5% lebih banyak dari sebelumnya, tambah Rossi mengakhiri. Dengan rivalitas yang memanas dan persaingan ketat yang diharapkan di MotoGP 2025, semua mata kini tertuju pada tim Ducati dan bagaimana Bagnaia serta Marquez akan bersaing satu sama lain. Semangat dan determinasi Bagnaia akan menjadi kunci dalam usahanya untuk merebut kembali gelar juara dunia, sementara Marquez akan berjuang keras untuk menyamai rekor Valentino Rossi.
Lucio Cecchinello ungkap awal keterpurukan Honda di MotoGP gara-gara cedera Marquez di tahun 2020. Lucio Cecchinello, pemilik tim LCR Honda, mengungkapkan pandangannya tentang penyebab utama keterpurukan Honda di MotoGP. Menurutnya, semua berawal dari cedera serius yang dialami Marc Marquez pada tahun 2020. Cedera tersebut tidak hanya memengaruhi performa Marquez, tetapi juga berdampak besar pada pengembangan motor Honda, yang akhirnya membuat mereka tertinggal dari para pesaing. Sebagai tim satelit Honda sejak 2006, Cecchinello sangat memahami situasi internal tim Honda. Ia menyatakan bahwa saat Marquez absen, tim teknisi Honda di Jepang menghentikan pengembangan motor RC Tuan Trevi. Keputusan ini berbanding terbalik dengan langkah agresif yang diambil tim-tim lain seperti Ducati, yang terus melakukan pengembangan tanpa henti. Selama Marc absen, kami tidak melakukan apapun dalam hal pengembangan sementara yang lain terus mengembangkan proyek mereka, diujar Cecchinello. Cecchinello mengingat bagaimana motor Honda pada tahun 2020 masih sangat kompetitif ketika dikendarai oleh Marquez. Meski memiliki karakteristik yang khas, mampu dikuasai oleh Marquez dengan baik, memungkinkan dia untuk bersaing ketat dengan pembalap dari pabrikan lain. Motor dengan Marc baik-baik saja, dia mampu mengatasi bagian depan motor Honda yang istimewa dan menggunakan ban lebih baik daripada rider Honda lain, jelas Cecchinello. Sebagai bukti, Cecchinello mengingatkan penampilan Marquez di Jerez pada awal musim 2020. Marquez berhasil menyalip banyak pembalap dan menunjukkan kemampuan luar biasa, meski akhirnya harus mundur karena cedera. Contohnya adalah balapan di awal musim 2020. Di Jerez ia menyalip semua orang, lalu ia kehilangan posisi terdepan dan setelah kembali ke motornya, ia menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Kenangnya. Namun, langkah Honda untuk menunggu pemulihan Marquez sebelum melanjutkan pengembangan motor ternyata menjadi kesalahan besar. Marquez mengalami komplikasi dalam proses pemulihannya, yang membuat Honda kehilangan banyak waktu untuk berinovasi. Sementara itu, tim-tim lain terus bergerak maju dengan pengembangan mereka, terutama di bidang aerodinamika. Kemudian Honda mengatakan untuk menunggu sampai Marquez pulih untuk mengembangkan motor, tetapi seperti yang kita tahu ada komplikasi, ditambah Cecchinello. Cecchinello menegaskan bahwa Marquez selama ini menjadi sosok kunci dalam pengembangan motor Honda. Ketergantungan yang terlalu besar pada Marquez membuat Honda rentan ketika pembalap andalan mereka tidak bisa tampil maksimal. Ketiadaan Marquez di lintasan membuat Honda kehilangan arah, sementara tim-tim lain terus melakukan pengembangan. Komentar ini menunjukkan bahwa Honda perlu mengevaluasi kembali strategi mereka, terutama dalam hal pengembangan motor yang tidak boleh hanya bergantung pada satu pembalap. Untuk bisa kembali bersaing di MotoGP, Honda harus lebih inovatif dan konsisten dalam pengembangan teknologi mereka. Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat, Honda harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk kembali ke jalur kemenangan. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Honda untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan memastikan mereka tetap kompetitif di masa depan. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sulit akur di Ducati Lenovo. Tim MotoGP musim ini diprediksi akan menghadirkan banyak drama, terutama di tim pabrikan Ducati Lenovo yang kini diperkuat oleh dua bintang besar, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Gino Borsoy, bos Pramac Racing, meragukan bahwa kedua pembalap ini dapat menjalin hubungan harmonis dalam satu tim. Menurut Borsoy, rekam jejak Marquez yang selalu mendominasi rekan setimnya menjadi alasan utama kekhawatiran ini. Marc Marquez, yang telah meraih 6 gelar juara dunia MotoGP, dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan luar biasa. Namun, yang membuat Marquez semakin menonjol adalah kemampuannya untuk selalu mengalahkan rekan setimnya. Di Honda, ia berhasil mengungguli pembalap-pembalap hebat seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Alex Marquez. Borsa menyoroti bahwa sejarah ini bisa terulang di Ducati. Marquez memiliki karakter kuat yang cenderung mendominasi dalam tim, dan ini bisa menciptakan ketegangan dengan Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang telah menjadi pembalap utama Ducati dan juara dunia, tentu tidak ingin posisinya tergeser begitu saja. Francesco Bagnaia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Namun, dengan kehadiran Marc Marquez di tim yang sama, tantangan baru menanti Bagnaia. Borsa meyakini bahwa Bagnaia akan menghadapi tekanan besar, tidak hanya dari kompetisi eksternal, tetapi juga dari dalam timnya sendiri. Bagnaia harus berhadapan dengan Marquez yang terkenal karena strategi balapnya yang agresif dan kemampuannya membaca situasi di lintasan.
Menurut Borsoi, ini bisa memengaruhi dinamika tim dan membuat Bagnaia merasa terancam, terutama jika Marquez berhasil menunjukkan performa yang superior sejak awal musim. Ducati Lenovo tim kini berada di persimpangan jalan dengan memiliki dua pembalap top dalam satu tim. Borsa mengingatkan bahwa mengelola dua pembalap dengan ambisi besar tidaklah mudah. Ducati harus memastikan bahwa persaingan antara Marquez dan Bagnaia tetap sehat dan tidak berubah menjadi konflik yang merugikan tim. Borsa juga menekankan pentingnya strategi tim dalam menghadapi situasi ini. Jika Ducati gagal mengelola hubungan kedua pembalap ini dengan baik, potensi perpecahan internal bisa menjadi ancaman besar bagi target mereka untuk meraih gelar juara dunia di musim ini. Pengalaman di MotoGP menunjukkan bahwa persaingan internal dalam satu tim bisa menjadi pisau bermata dua. Borsa mengingatkan bahwa situasi serupa pernah terjadi di Yamaha ketika Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo menjadi rekan setim. Meski keduanya adalah pembalap papan atas, persaingan mereka seringkali menimbulkan ketegangan yang berpengaruh pada performa tim secara keseluruhan. Borsoi khawatir bahwa hal serupa bisa terjadi di Ducati. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, dengan gaya balap dan ambisi masing-masing, berpotensi memanaskan atmosfer di dalam tim. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, ini bisa berdampak negatif pada hasil balapan dan harmoni tim secara keseluruhan. Meski penuh dengan kekhawatiran, Borsoi tetap berharap Ducati bisa memanfaatkan kekuatan kedua pembalap ini untuk mendominasi kejuaraan. Menurutnya, jika Marquez dan Bagnaia dapat mengesampingkan ego mereka dan bekerja sama demi kepentingan tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali merebut gelar juara dunia. Borsa menutup dengan optimisme bahwa persaingan ini, meskipun berpotensi menimbulkan konflik, juga bisa menjadi motivasi bagi kedua pembalap untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan. MotoGP musim ini akan menjadi musim yang menarik untuk disaksikan, dengan Marquez dan Bagnaia sebagai pusat perhatian di Ducati Lenovo Team. Marc Marquez dan Ducati, langkah besar, tekanan besar di MotoGP 2025 musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung persaingan yang semakin sengit, dengan Marc Marquez resmi bergabung ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez bertandem Francesco Bagnaia menjadi sorotan utama, terlebih setelah legenda MotoGP, Valentino Rossi, memberikan komentarnya yang cukup tajam mengenai langkah ini. Marc Marquez pernah menjadi dominator MotoGP dengan 6 gelar juara dunia, tetapi karirnya terguncang setelah kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020 yang menyebabkan cedera parah pada lengannya. Cedera ini tidak hanya memengaruhi performanya di lintasan, tetapi juga memaksa Marquez melewatkan sebagian besar musim berikutnya. Pada 2024, ia membuat langkah berani dengan meninggalkan Repsol Honda, tim yang membesarkan namanya, untuk bergabung dengan Gresini Ducati. Meskipun menggunakan motor Desmos edisi versi lama, Marquez menunjukkan bahwa ia masih bisa bersaing di barisan depan. Penampilannya yang konsisten sepanjang musim akhirnya membuat Ducati memutuskan untuk mempromosikannya ke tim pabrikan pada 2025. Langkah Ducati merekrut Marquez tidak lepas dari kontroversi. Valentino Rossi, yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Marquez, mempertanyakan keputusan ini. Dalam sebuah wawancara pada akhir 2024, Rossi menyebut langkah Ducati sebagai perjudian besar yang berpotensi memecah belah tim. Keputusan ini juga berdampak pada dinamika internal Ducati. Jorge Martin, yang berhasil merebut gelar juara dunia 2024, memilih meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Aprilia. Selain itu, pembalap lain seperti Marco Bezzecchi dan Enea Bastianini juga meninggalkan tim Ducati untuk mencari peluang di tempat lain. Bagi Rossi, langkah Ducati ini mencerminkan betapa besar pengaruh Marquez dalam menentukan arah kebijakan tim. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tekanan besar akan berada di pundak Marquez untuk membuktikan dirinya layak menggantikan Bagnaia. Sebagai pembalap utama Ducati Lenovo, Marquez menghadapi ekspektasi tinggi. Ia tidak hanya harus beradaptasi dengan motor pabrikan terbaru, tetapi juga bekerja dengan kepala kru baru, Marco Rigamonti. Rigamonti adalah teknisi berpengalaman yang sebelumnya bekerja dengan Enea Bastianini, tetapi membangun hubungan kerja yang solid dengan pembalap seperti Marquez membutuhkan waktu dan kepercayaan.
Selain itu, persaingan internal dengan Francesco Bagnaia, yang masih bertahan di Ducati Lenovo, akan menjadi tantangan tersendiri. Meski hubungan mereka terlihat baik sejauh ini, kompetisi di lintasan bisa memunculkan tensi yang sulit dihindari, terutama jika keduanya memperebutkan poin penting di klasemen. Keputusan Ducati memilih Marquez secara tidak langsung membawa kembali rivalitas klasik antara Marquez dan Valentino Rossi ke pusat perhatian. Rossi, yang kini lebih fokus pada dunia balap mobil, menyatakan akan mengurangi aktivitasnya di ajang tersebut untuk mendukung para pembalap binaan VR46 Academy di MotoGP. Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai strategi Rossi untuk menjaga pengaruhnya di pedok, terutama setelah Marquez menjadi bagian dari Ducati, tim yang sebelumnya dekat dengan VR46. Kehadiran Rossi yang lebih intens di MotoGP 2025 diprediksi akan menambah tekanan psikologis pada Marquez. Musim 2025 menjanjikan persaingan yang lebih sengit dengan berbagai dinamika baru. Marc Marquez akan menjadi pusat perhatian, baik karena kiprahnya di Ducati maupun rivalitasnya yang belum usai dengan Rossi. Sementara itu, tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM juga semakin kompetitif, membuat perjalanan Marquez untuk kembali meraih gelar juara dunia semakin menantang. Namun, bagi Marquez, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan motor terbaik di bawahnya dan pengalaman yang tak ternilai, 2025 bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk kembali ke puncak MotoGP dalam drama yang penuh dengan intrik dan rivalitas. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang tidak terlupakan, di mana setiap balapan membawa kisah baru dan emosi yang intens. Gino Borsa ungkap alasan Ducati prioritaskan Marc Marquez ketimbang Jorge Martin bos Pramac Racing. Gino Borsa mengungkap alasan dibalik keputusan mengejutkan Ducati Corse yang memilih Marc Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan mereka di MotoGP 2025. Keputusan ini membuat Jorge Martin, pembalap satelit Ducati yang telah menunjukkan performa luar biasa, tersisih. Borsa menilai daya tarik Marquez sebagai juara dunia 8 kali menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut. Keputusan Ducati mengontrak Marquez diumumkan secara tiba-tiba di pertengahan musim MotoGP 2024. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Martin tampil gemilang dengan berhasil merebut gelar juara dunia pada musim tersebut. Meski demikian, Ducati memutuskan untuk tidak memberikan Martin kesempatan di tim pabrikan mereka. Sebagai gantinya, Marquez yang baru satu musim membela Gresini Racing diangkat ke tim utama. Keputusan ini jelas tidak mudah bagi Ducati. Jorge Martin telah memberikan segalanya untuk mereka, tetapi memilih Marc Marquez juga bisa dimengerti, kata Gino Borsa dalam wawancara terbaru. Menurut Borsa, daya tarik Marc Marquez sebagai salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah MotoGP menjadi salah satu alasan utama Ducati mengambil langkah ini. Selain itu, kemampuan Marquez yang masih sangat kompetitif, meskipun baru bergabung dengan Ducati, menjadi bukti bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Marc adalah pembalap dengan daya tarik global. Dia juara dunia 8 kali dan membawa sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain. Setiap kali dia berada di lintasan, dia selalu menjadi ancaman untuk meraih gelar juara, ujar Borsa. Keputusan ini juga didasarkan pada performa Marquez yang luar biasa selama musim 2024. Meskipun hanya berada di tim satelit, Marquez berhasil mengamankan posisi ketiga di klasemen akhir, tepat di belakang Martin dan Francesco Bagnaia. Keputusan Ducati mengutamakan Marquez juga membawa dampak besar bagi struktur tim mereka. Pramac Racing, yang selama ini menjadi tim satelit utama Ducati, memilih hengkang dan bergabung dengan Yamaha mulai musim 2025. Sementara itu, Jorge Martin memutuskan untuk menerima tawaran Aprilia Racing. Meski pindah ke tim baru, Borsa yakin Martin tetap akan menjadi salah satu penantang gelar di musim 2025. Jorge adalah pembalap hebat. Meski tidak lagi bersama Ducati, dia pasti akan terus bersaing dengan Marquez dan Bagnaia untuk memperebutkan kemenangan, tambah Borsa. Kini, semua mata tertuju pada musim MotoGP 2025, yang diprediksi menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam sejarah MotoGP. Ducati Lenovo akan memiliki 2 juara dunia di tim mereka, yaitu Marquez dan Bagnaia,
sementara Martin bersama Aprilia siap memberikan perlawanan sengit. Musim depan akan menjadi pertarungan menarik. Mark dan Bagnaia akan bersaing memperebutkan gelar di dalam tim yang sama, sementara Jorge tidak akan tinggal diam. Ini akan menjadi musim yang luar biasa untuk disaksikan, tutup Borsoi. Keputusan Ducati memilih Marquez adalah langkah besar yang membawa risiko, tetapi juga peluang besar. Kini, tinggal menunggu apakah keputusan ini akan membawa kejayaan, atau justru menghadirkan tantangan baru bagi tim pabrikan asal Italia tersebut.